berkenan menyatakan apa yang menjadi pesan dan maksud Tuhan. Biarlah kami semua yang hadir, oleh kebenaran itu kami semakin memahami tentang Tuhan. Oleh kebenaran itu kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Kami terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang berdiri atas nama-Mu terbatas. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh memakai setiap perkataan yang hamba-Mu ucapkan, sehingga dalam pengurapan Allah boleh menjadi bagian atas kehidupan kami Tuhan. Jalannya jam pemberitaan ini dari awal, pertengahan sampai akhir kami taruh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu firman Allah, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini Tuhan boleh izinkan kita bersama untuk ada di dalam ibadah KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani, dengan tema Be Strong and Courageous. Ya, ini adalah tema yang diberikan untuk kita sama-sama mau pelajari. Sama-sama kita sebut dulu Be Strong and Courageous. 1, 2, 3. Be strong and courageous. Sekali lagi. 1, 2, 3. Be strong and courageous. Ya, itulah bahasa Inggris ya. Kadang-kadang bisa pas di lidah, kadang-kadang bisa keseleo juga ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tapi tema malam hari ini artinya jadilah kuat dan berani. Coba sebutkan, itu pasti lebih gampang. 1, 2, 3. Jadilah kuat dan berani. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jadilah kuat dan berani. Baik, saudara yang diberkati Tuhan, tema ini yang mau kita sama-sama perhatikan selama 2 malam berturut-turut. Nah, ayat yang mau menjadi sorotan kita awal adalah kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 lebih dulu. Kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Mari kita mau membaca ayat ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Kalau ditampilkan di layar slide, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan dan kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat ini kita menemukan pembahasan tentang menjadi kuat dan juga berani. Dari mana? Ayat yang dikatakan tadi, kuatkan dan teguhkanlah, itu tentu bicara soal be strong atau tentang menjadi kuat. Lalu kemudian saudara, ayat itu juga mengatakan janganlah takut dan jangan gemetar. Ini tentu berbicara tentang keberanian saudara yang terkasih. Jadi tersirat jelas di dalam ayat itu bahwa Tuhan menghendaki kita semua yang hadir pada malam hari ini untuk menjadi orang-orang yang kuat dan juga menjadi orang-orang yang berani. Kenapa kita diminta untuk menjadi kuat dan berani? Karena di dalam teks itu jelas dikatakan bahwa Tuhan menyertai kita. Dan saudaraku, Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu hadir dalam hidup kita sekalian. Ada amin? Nah, saya mau membahas pada malam hari ini khusus tentang kata be strong atau tentang jadilah kuat. Nah, saudara,
kalau kita bicara tentang be strong atau kita berbicara tentang jadilah kuat, itu berarti saudaraku, kita ini pasti ada di dalam suatu kondisi yang lemah atau suatu kondisi yang saudara membutuhkan kekuatan, membutuhkan power, membutuhkan saudaraku kondisi yang lebih baik. Makanya dikatakan jadilah kuat atau be strong. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang suatu kondisi atau keadaan, maka setiap kita manusia ini tidak pernah lepas dari yang namanya kondisi yang dimana kita ada dalam keterbatasan. Siapapun kita, mulai dari yang masih muda, yang sudah tua, yang lama mengiring Tuhan, yang baru mengiring Tuhan, yang sudah jadi pendeta, yang belum jadi pendeta, siapa saja, saudaraku, kita ini semua memiliki keterbatasan. Kita semua memiliki kelemahan. Kita semua memiliki, saudaraku, suatu kehidupan yang mana pada taraf tertentu kita ini boleh berkata tidak mampu. Tetapi sekali lagi, ayat firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajak kita semua, meskipun kita ada dalam keadaan yang terbatas, meskipun kita ada di dalam keadaan yang mungkin suatu saat bisa lemah, tetapi dengarkan baik-baik. Tuhan mau supaya tidak ada di antara kita yang tinggal di dalam kelemahan. Tuhan mau supaya di antara kita tidak ada yang kemudian hidup di dalam keterpurukan terus-menerus. Atau Tuhan mau tidak ada pun satu di antara kita yang bersandar pada kondisi kelemahan itu dan berkata, aku tak mampu, aku tak bisa, aku pasrah. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau setiap kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, harus keluar dari keterpurukan itu, harus keluar dari kelemahan itu, menjangkau sesuatu yang ada di depan, yang namanya be strong atau kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang dulu samping kiri kanan, kamu memang terbatas. Kau semua melihat kepadaku. Bilang dulu samping kiri kanan, kamu memang terbatas. Bilang samping kiri kanan, tapi kamu harus jadi kuat. Amin. Amin. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita untuk memperhatikan satu bagian teks firman Tuhan, yaitu dari kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Mari kita lihat Yesaya 40 ayat 27 sampai ayat 31. Saya membaca ayat 27, Bapak Mama Saudara 28, kita bersahut-sahutan sampai ayat 31, nanti kita berbarengan atau kita sama-sama. Saya lebih dulu ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teman-teman jatuh tersandung. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, waktu kita membaca kitab Yesaya pasal 40 ini,
saya mau cerita sedikit kronologis atau latar belakang tentang teks ini, atau kenapa Yesaya tulis ini kalimat-kalimat yang tadi kita baca. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa kerajaan Israel itu pernah terpecah menjadi dua bagian. Saya ulang ya, kerajaan Israel itu pernah terpecah menjadi dua bagian, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu terdiri dari 10 suku. Orang Israel itu kan ada 12 suku, ya. Tapi karena dompung kerajaan Israel itu pecah, maka saudaraku 10 suku itu mendirikan kerajaan sendiri, namanya kerajaan utara. Dan saudaraku, mereka punya ibu kota, itu namanya Samaria, ya. Saudaraku, tetapi dua suku, karena ada 12 ya, dua suku bikin lagi kerajaan sendiri, saudaraku, yaitu kerajaan selatan. Nah, kerajaan selatan yang dua suku ini, itu saudaraku berpusat di Yehuda atau di Yerusalem. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi orang Israel itu pada masa itu terpecah menjadi dua bagian. Nah, waktu mereka terpecah menjadi dua bagian, 10 suku ada di kerajaan utara dan 2 suku ada di kerajaan Israel atau di kerajaan selatan atau di Yerusalem di Yehuda. Maka saudaraku, datanglah penjajah menyerang 12 suku ini. Kerajaan utara diserang oleh bangsa Asyur, saudaraku, ya. Kerajaan utara diserang oleh bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu sekarang namanya Iran. Itu bangsa Asyur, ya saudara. Mereka menyerang bangsa kerajaan utara itu dan kemudian membawa orang-orang yang ada di Samaria itu, 10 suku itu sebagian mereka bawa untuk ditawan di Asyur, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya nanti saudara membaca tentang bagaimana penawanan orang Israel kerajaan utara itu di Asyur, itu ya kita bisa temukan di dalam kitab Esra. Kita bisa temukan juga di dalam kitab Ester. Kita akan temukan tentang Asyur atau Persia, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kerajaan selatan juga demikian. Mereka juga kemudian dijajah oleh kerajaan Babel yang namanya oleh pemimpin Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar itu datang membawa pasukan, lalu kemudian saudara menyerang Israel atau Yehuda dalam 3 serangan. Serangan yang pertama, saudaraku, Nebukadnezar membawa orang-orang yang pintar-pintar dan sejumlah perabot-perabot di dalam bait suci, ya. Waktu mereka datang menyerang, itulah kita temukan kitab Daniel, ya. Jadi kitab Daniel itu adalah orang-orang pertama yang diangkut ke tanah pembuangan oleh Nebukadnezar. Lalu datang lagi serangan yang kedua. Waktu serangan yang kedua datang, saudaraku, kurang lebih ada 18.000 orang yang kemudian ditawan lagi, yang dibawa lagi untuk pergi ke Babel, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan serangan yang ketiga datang, Nebukadnezar bikin rata itu Yehuda, bait suci di Yerusalem dihancurkan, rata tanah, benteng-benteng, tembok-tembok dihancurkan, saudara, sehingga orang tercerai-berai. Ada yang lari pi Mesir, ada yang lari pi negara lain, dan sebagian diangkut lagi dibawa ke Babel untuk dijadikan budak, ditawan di sana. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesaya adalah nabi yang diutus untuk kerajaan Yerusalem atau kerajaan selatan. Dia diutus oleh Tuhan untuk memberitakan, untuk menyatakan berita Tuhan kepada orang-orang Israel yang ditawan oleh kerajaan Babel, saudaraku, terutama kerajaan yang 2 suku ini, ya, kerajaan selatan, ya. Nah, saudara bayangkanlah, orang kalau ditawan itu pasti saudara tidak mengenakan. Orang kalau ada di bawah tawanan itu pasti semuanya sulit dan sukar. Orang kalau ada di bawah suatu tawanan itu berarti saudara ada dalam suatu keadaan yang sangat terbatas, kondisi yang terbatas, dan semua hal yang serba terbatas. Di tengah-tengah itulah kemudian saudara, Tuhan memakai Yesaya untuk memberitahu kepada orang Israel. Lihat ayat yang ke-27, perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-27, ya.
Mari kita baca bersama-sama ayat itu ya. Ayat yang ke-27 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Nah, bayangkan saudara, orang kalau ada di dalam keterpurukan dia membahasa ya model begini sudah. Nah, lalu Yesaya ini pakai suara Tuhan. Tuhan memakai dia untuk menyampaikan pesan ini. Hei orang Israel, kenapa kamu mesti bilang hidup ini tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan bukan hanya itu. Kalau saudara membaca kitab Mazmur 137 ya, itu bicara tentang bagaimana keluhan dan persungutan orang-orang Israel yang waktu itu ada dalam suatu suasana yang terpuruk. Ya, Mazmur 137 ya. Itu di pinggir sungai Babel perikopnya ya. Jadi saudara, orang Israel semacam sudah kehilangan pengharapan. Orang Israel sudah tidak punya lagi kekuatan, sudah tidak memiliki kekuatan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-28 dan 29, teruna-teruna, orang-orang muda itu juga lesu, jatuh, tersandung. Mereka tidak mampu bertahan di tengah-tengah situasi yang sukar, di tengah kondisi yang tidak menyenangkan. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kondisi yang terpuruk itu, waktu mereka sedang lemah, waktu mereka sedang tidak berdaya, firman Tuhan datang kepada mereka untuk membukakan kondisi mereka, untuk menyatakan keadaan mereka yang lagi terpuruk, yang sudah tidak berpengharapan itu. Tentu Tuhan punya maksud supaya mereka tidak tinggal di dalam keterpurukan, mereka tidak tinggal di dalam kelemahan, mereka tidak tinggal di dalam putus asa dan berkata Tuhan sedang tersembunyi. Tapi Tuhan mau supaya mereka memiliki be strong, kekuatan, menjadi kuat untuk bangkit, untuk melihat pengharapan yang Tuhan mau sediakan bagi mereka. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita semua yang hadir, saya tidak tahu apa masalah saudara, apa yang menjadi hambatan yang saudara sedang alami, apa tantangan saudara. Mungkin ada di antara kita juga yang berkata seperti orang Israel, di mana Tuhan aku tersembunyi? Tuhan, Engkau tidak melihat akukah? Engkau ada di mana? Karena begitu beratnya penderitaan yang mungkin saudara alami. Mungkinkah itu sakit penyakit? Mungkinkah itu pergumulan hidup? Mungkinkah itu saudara suasana keadaan di tengah-tengah keluarga? Tapi dengarkan baik-baik, Allah tidak menghendaki Anda tetap ada dalam keterpurukan itu dan menyerah di tengah keadaan itu. Allah mau membangkitkan engkau untuk melihat kekuatan yang Allah anugerahkan dalam hidupmu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sehingga tidak akan ada orang yang berkata, aku lebih baik bunuh diri Pak, karena aku tidak bisa lagi, aku tak sanggup lagi. Kenapa mesti hidup lama, lebih mati sudah ya. Tidak ada orang begitu. Atau tidak ada orang yang kemudian bilang, aduh sulama di jembatan Liliwa son ada yang buang diri, lebih betas sudah. Tidak ada. Saudara, kalau kita semua mengalami situasi terpuruk, kita bisa mengalaminya seperti bangsa Israel ini. Tapi dengarkan baik-baik, di dalam keterpurukanmu pun Tuhan ada di sana. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, karena itulah pada malam hari ini kita mau betul-betul belajar dari firman Allah ini. Ya. Ketika Tuhan datang kepada bangsa Israel dan Tuhan kasih tahu mereka bahwa kamu jangan pikir bahwa saya tersembunyi, kamu tersembunyi, saya tidak tolong kamu, tidak ya. Ada sesuatu yang Tuhan mau katakan kepada mereka dan malam ini kita mau belajar supaya kita juga mulai melihat pengharapan, kekuatan kita itu mesti kembali dipulihkan supaya kita boleh melihat sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Nah, apa saja yang firman Tuhan katakan kepada bangsa Israel di tengah situasi yang sukar itu? Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat di ayat 28 dari kitab Yesaya pasal 40. Ayat 28. Ya, kitab Yesaya pasal 40 ayat 28.
Bagian A saja kita membaca lebih dulu. 1, 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Sampai situ dulu. Saudara, sekarang saya tanya, tolong dijawab. Apakah bangsa Israel tidak pernah tahu dan tidak pernah dengar tentang Tuhan mereka? Tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka kan bukan orang kafir. Mereka orang Yahudi. Tiap hari mereka dengar nabi-nabi bicara. Mereka dengar bagaimana saudaraku Tuhan bicara kepada mereka. Mulai dari zaman Musa, saudara, sampai kepada zamannya Nabi Yesaya. Mereka terus dengar apa yang Tuhan katakan. Tetapi saudaraku, di dalam ayat ini ada suatu pernyataan atau pertanyaan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Saudara dengarkan baik-baik. Kita ini memang sering dengar firman. Hari Minggu dengar firman, hari Senin dengar firman, hari Selasa dengar firman, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mungkin tiap hari kita dengar firman. Tapi dengar baik-baik, waktu kalau kita diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti bangsa Israel hadapi ini, ya saudara, maka orang terkadang firman yang didengar sekian banyak itu bisa hilang lenyap semua. Nah, yang ada cuman persungutan, yang ada cuman keluhan, yang ada cuman saudara terkasih dalam Tuhan putus asa, kecewa, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan si A, si B, si C. Dan itu sesuatu yang terjadi bukan hanya kepada bangsa Israel, kita juga saudara yang terkasih. Bahkan jangan omong jemaat, kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, pendeta yang bicara kebenaran pun kalau diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang sukar, kadang kita juga bisa lupa semua yang kita pernah khotbahkan kepada orang lain. Tapi dengarkan baik-baik, pertanyaan ini adalah pertanyaan bukan menuduh. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mau mengingatkan, mau kembali mengingatkan supaya amnesia, lupa ingatannya orang Israel itu dapat teringat kembali. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, Tuhan baik. Ya. Kadang-kadang botong bikin diri sama kayak orang Israel. Ya, sudah dengar bola-bala, sudah tahu, tapi botong bikin keson pernah dengar. Ya. Sama seperti orang Israel. Tapi saudara, Tuhan dia baik. Dia datang lagi. Dan saudara, kita lanjutkan ayat 28. Inilah yang saya sebut Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita. Yesaya 40 ayat 28. 1, 2, 3. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan datang bertanya, saya ulang, ini bukan pertanyaan tuduhan, tapi pertanyaan belas kasihan Tuhan. Tuhan mau kembali mengingatkan akan kebenarannya, akan firman-Nya, bahwa Dia Allah yang kekal, Allah pencipta langit dan bumi. Dia tidak pernah berubah, Dia tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia mau nyatakan itu kepada orang Israel yang sedang dalam keterpurukan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah anggap bahwa semua kebenaran yang pernah kita dengar itu kita anggap kita sudah tahu, sehingga saudara kita malas tahu waktu mendengarkan firman Allah. Terkadang dalam situasi-situasi tertentu, saya ulang, kita bisa amnesia. Tapi setiap minggu, setiap hari, Tuhan izinkan kebenaran-kebenaran datang kepada saudara dan saya lewat ibadah A, lewat ibadah B, lewat pertemuan A, lewat pertemuan B, lewat saudara media-media sosial. Untuk apa? Supaya mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita punya Allah yang hebat. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mau kita bangkit, kuat, be strong dalam menghadapi situasi hidup ini. Amin. Bilang dulu samping kiri kanan, jangan bosan diingatkan. Ya, saudara. Karena ada orang suka bilang, besok tahu itu yang diomong tuh, besok tahu. Ya, lu jangan buat sok-sok tahu. Nanti kalau datang tuh masalah, lupa buang. Ya.
Jadi makanya tiap hari itu kita dengar 66 kitab ini, bola balik hanya 66 kitab, 66 kitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Khotbah yang mungkin sama Anda sudah dengar hari ini, nanti dengar lagi minggu depan. Dengar lagi nanti bulan depan. Padahal mungkin Anda bilang itu ayat saya sudah hafal. Tapi dengarkan baik-baik, saya ulang lagi. Tuhan mau ingatkan kita terus supaya kita tetap kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Karena kekuatan kita tidak bisa datang dari luar. Kekuatan kita tidak bisa datang dari diri kita sendiri. Kekuatan kita tidak datang dari siapapun yang ada di sekitar kita. Tapi kekuatan kita datang dari setiap kebenaran firman Allah yang Allah nyatakan kepada kita sekalian. Amin. Perhatikan ayat-ayat ini, saudara yang terkasih. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17, ayat terkenal itu. Roma 1 ayat 16 ayat 17. Ya, saya mau jemaat Tuhan sama-sama baca ayat ini. Roma 1 16 17. 1 2 3. Injil adalah apa? Kekuatan Allah. Ayat 17. 1 2 3. Jadi sudah tahu, makanya Tuhan tahu, Yesaya, mereka tidak akan bisa bangkit kembali kalau Tuhan tidak berfirman kepada mereka. Kalau Tuhan tidak bicara kepada mereka, tidak bisa. Makanya saudaraku, Yesaya bilang, tidak tahukah kamu, tidakkah kau dengar? Tuhan mau ingatkan kembali firman-Nya. Sebab oleh firman mereka kuat. Oleh firman mereka akan memiliki namanya be strong. Oleh firman ada kekuatan. Saudara yang terkasih, Yesus pernah berkhotbah dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 selanjutnya sampai dengan ayat 27. Perhatikan ayat ini, 24 sampai 26, 27 ya. Mari kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24 mulai. Baik, 1 2 3. Ya, lanjut. Saudara lihat, itu ada kekuatan. Jadi orang yang dengar Injil terus menerus, orang dengar firman terus menerus, yang diulang-aling, yang sudah disampaikan terus menerus, itu akan memberikan kekuatan di dalam dirinya. Akan muncul yang namanya be strong. Orang itu akan menjadi kuat karena ada kebenaran yang dinyatakan terus menerus dalam hidupnya. Ada amin. Saudara yang terkasih dalam, makanya jangan malas dengar firman Allah. Ya, saya hari 2 hari lalu ya, saya khotbah di SMK Negeri 6 ulang tahun mereka yang ke-21. Saya dengan istri ini pergi pagi sekali, antar anak langsung kami menuju ke sana. Nah, sementara ibadat itu mulai jam 9. Karena waktu masih cukup lama, sekitar setengah jaman, saudara. Maka saya bilang sama istri kita dua minum kopi dulu di Alfamart, saudara. Jadi kami singgah di Alfamart, lalu kemudian kami beli minuman, saudara, minum kopi panas, ya. Lalu kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita duduk tunggu sampai ya waktu mau ibadat mungkin sekitar 5 menit baru kami mau naik ke atas. Saudara, sekolah itu dekat dengan Alfamart, jadi anak-anak itu banyak sekali yang datang di Alfamart, anak-anak muda, saudara. Ya. Sambil isap rokok, tarik rokok ya di depan Alfamart, saudara. Tidak lama di kawan dong datang lagi ya. Lalu saya dengar mulai ada pembicaraan ya. Dia bilang, hei bosan duduk di sini, kosan naik di atas. Lalu yang satu yang duduk so agak lama dia bilang begini, tunggu kodong ibadah habis baru kotong naik sah. Ya. Tunggu kodong ibadah habis baru kotong naik sah. Lalu satu bilang begini, sonde, bet mau pi ibadah, ya bet mau ikut ibadah. Lalu yang satu langsung ejek, bilang begini, oh pi kau lu baca Alkitab sudah, pi kau baca Alkitab.
Baca Alkitab, ini salah apa? Jadi orang pikir baca Alkitab sekarang ini, saudaraku, itu sesuatu yang memalukan. Baca Alkitab itu menunjukkan bahwa itu anak tidak modern. Baca Alkitab itu berarti itu anak jadul. Itu anak itu tidak anak yang gaul. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau baca Alkitab, ini kan anak buta huruf, buta kenopin. Saudara. Dan waktu itu saya khotbah, saya langsung kasih tahu di kepala sekolah. Saya bilang tolong tangani anak-anak model begini. Ya. Yang mulai anggap ibadah itu tidak penting, yang anggap baca Alkitab itu bahan lelucon. Dia tidak tahu bahwa kekuatan hidup ini ada pada kebenaran. Dia tidak lihat berapa banyak anak muda yang sedang jatuh. Dia tidak melihat ada berapa banyak anak muda yang sedang menuju ke neraka dalam kehancuran, termasuk dia yang tidak mau baca Alkitab. Saudara yang terkasih dalam, karena tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa buat saudara dan saya bertahan menghadapi apapun di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengaruh Babel itu begitu kuat. Pengaruh Babel itu bukan main-main. Mereka bukan hanya saja memperbudak orang-orang Israel, tapi mereka memasukkan budaya kafir mereka. Mereka memasukkan semua hal-hal yang menyembah kepada berhala. Mereka masukkan kepada orang-orang yang ditawan di Babel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi dengar baik-baik ya. Kita temukan di dalam kitab Daniel. Ya, Daniel itu namanya dirubah. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego itu nama dirubah semua. Maksudnya apa? Mereka masukkan nama-nama penyembahan berhala ke dalam orang-orang yang disebut anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah generasi muda, orang-orang yang memiliki kekuatan, bukan dari diri mereka sendiri, tapi dari kebenaran, dari Alkitab, dari firman Allah yang mereka pernah dengar di negeri mereka Yerusalem. Itu yang membuat mereka kuat dan menolak semua tawaran Babel. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ingat baik-baik, botong orang tua juga begitu. Saudara yang kuat kalau bukan firman Allah. Saudara yang hebat ini dunia. Tidak ada, saudaraku, manusia hebat. Tidak ada, saya selalu bilang tidak ada manusia Superman di ini dunia. Tidak ada. Makanya saudara, kita butuh kebenaran yang memberikan kekuatan kepada kita. Waktu kita dengar firman, paling tidak ada 3 hal yang mau diingatkan kepada kita. Mari kita kembali kepada kitab Yesaya pasal yang ke-40. Perhatikan teks itu. Di sana dikatakan, Tuhan ialah Allah apa? Kekal. Dia adalah Allah yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan itu mau mengingatkan kepada kita bahwa zaman boleh berubah, ya. Situasi boleh berubah, keadaan bisa berubah, saudara yang terkasih, tempat bisa berubah, tapi Allah tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang kekal, dulu sama dengan sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang tidak berubah. Saudara, waktu kita tahu Allah tidak berubah, kita tahu Allah yang tidak berubah itu menyertai kita, kita tahu Allah yang tidak pernah berubah itu ada di dalam kita, maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu bukan hanya sekedar menghiasi logika kita, itu bukan hanya sekedar menghiasi pengetahuan kita, tapi itu akan memberikan kekuatan kepada kita, karena kita tahu Allah adalah pribadi yang mengatasi segala-galanya. Dia adalah, saudaraku, sumber kekuatan. Dia adalah, saudaraku, sumber segala-galanya. Dan kalau dia kekal dalam hidup saudara dan saya, tidak ada sesuatu apapun yang kita takuti dalam dunia ini. Amin. Saudara, nanti minggu depan besok kita akan perhatikan itu tentang keberanian. Bagaimana mau berani kalau Allah tidak di dalam kita? Saudaraku, kalau kita tidak menyadari Allah itu kekal, kita tidak mungkin punya keberanian. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekuatan kita itu datang ketika firman Allah dinyatakan. Sebab waktu firman diperdengarkan, kita semakin punya keyakinan, Allahku tidak pernah berubah. Dulu, sekarang,
bahkan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Lihat dua ayat ini, Ibrani 13 ayat yang ke-8, lalu kitab Maliaki pasal 3 ayat 6. Perhatikan Ibrani 13 ayat 8. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan tidak berubah dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan pernah ciut hatimu dalam menghadapi apapun situasi. Jangan bikin diri jadi lemah. Kita mesti kuat. Allah tidak berubah kok. Maliaki 3 ayat 6. Saudara yang terkasih. 1, 2, 3. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tuhan sudah janji. Jadi dia tidak berubah, saudara. Itu yang bikin kita kuat. Ya. Saudara yang menghadapi masalah, kalau saudara kembali meyakini bahwa Tuhan itu di dalam saudara, ada bersama dengan saudara, dia tetap ada, dia tidak berubah, ya. Maka saudara tidak akan pernah jadi orang yang keluar dari saudaraku kekuatan itu. Saudara pasti akan lihat kekuatan itu. Ya. Itulah fungsi kebenaran. Fungsi kebenaran itu membuat kita semakin yakin Allah itu ada di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kebenaran itu memberitahu kepada kita bahwa bukan hanya Allah ada, tetapi Dia adalah Allah yang maha kuasa. Diperhatikan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi apa? Lesu. Saudara, Dia pencipta alam semesta. Dia tidak pernah lelah, tidak menjadi lesu. Besok banyak yang akan ikut tes, mungkin CPNS dan segala macam. Ya, saya kasih pesan memang, kalau tidak lulus tetap kuat. Amin. Jangan, aduh, Tuhan, ya sudah, Anda mulai mengomel dengan Tuhan Allah. Ya, jangan, saudara. Dia pencipta langit dan bumi. Ya, Dia pencipta langit dan bumi, saudara terkasih dalam Tuhan. Dia tidak pernah menjadi lelah dan Dia tidak pernah menjadi lesu. Dia Allah yang hebat. Ya, itu artinya kemahakuasaannya terjamin dalam hidup saudara dan saya. Tidak perlu khawatir dan tidak perlu ragu, saudara yang terkasih. Lihat Yeremia pasal 32 ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Sudah tidak ada yang mustahil. Kok langit saja cipta, bumi saja Dia buat. Kekuatannya begitu besar. Apa yang tidak mustahil? Apa yang mustahil bagi Tuhan? Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu yakinlah bahwa Allah tidak pernah berubah. Satu, yang kedua, yakinlah kuasanya juga tetap sama. Kemahakuasanya tidak pernah berubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, selain Dia adalah Allah yang ada, Dia Allah yang maha kuasa. Firman-Nya juga mau memberitahukan kepada kita bahwa hikmat Allah itu tidak terbatas. Dikatakan tidak terduga pengertiannya. Ya, jadi Dia, saudaraku, kekal abadi. Dia maha kuasa dan Dia tak terduga pikirannya, saudara. Makanya kalau Tuhan yang kerja, tuh Thompson bisa pikirkan masuk dalam kita pun alam berpikir itu tidak mampu kita. Ya, Dia bekerja melampaui dari apa yang kita pikirkan. Satu hari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang penginjil, ya. Dia terus bersaksi, terus memberitakan Injil kepada seorang dokter ateis. Ya. Tapi ini dokter ateis ini tidak pernah mau kenal Tuhan, tidak pernah. Ya. Akhirnya si penginjil ini kemudian berkata kepada si dokter ateis ini, ya. Dia bilang begini, kalau suatu saat nanti kamu mengalami ya sesuatu yang kamu tidak bisa selesaikan dalam hidupmu, ya. Dia bilang begini sama itu dokter. Kamu cukup berkata, Tuhan, ya, Engkau ada, Engkau sanggup, Engkau melebihi saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kamu akan lihat pertolongan Tuhan.
Dokter ini saudara berkata, terima kasih ya. Karena memang dia tidak mau percaya Yesus. Dia tidak mau terima. Ya, dia cuma bilang ya terima kasih ya. Semoga nanti saya pernah mengalami keadaan yang sulit dan sukar. Sehingga saya bisa pakai lupung kata-kata itu untuk saya praktekkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup dia sudah lupa itu nasihat temannya itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini temannya juga sudah lupa apa yang pernah dia sampaikan kepada Pak Dokter ini. Tapi satu hari saudaraku, tengah malam kurang lebih jam 11, jam 12 malam. Ya. Saudaraku, datanglah seorang anak lari saudaraku dan mengedor pintu sang dokter. Ya. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak itu berteriak, dokter, dokter, tolong, tolong. Ya, dokter ini sudah tidur. Tapi begitu dia dengar teriakan anak ini yang terus menerus, dia keluar saudara. Dia buka, kenapa tengah malam kamu teriak-teriak? Dia bilang, dokter tolong saya. Ibu saya dalam kondisi yang sangat parah. Ya. Dokter, saya tidak minta dokter datang. Tapi dokter berikanlah saya obat, saudara. Nah dokter baru bangun tidur. Mata lagi kabur-kabur. Dokter akhirnya masuk. Kemudian saudaraku dia angkat satu botol obat. Lalu kemudian dia bilang, ini pergi kasih ibumu. Dan dia minum ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Begitu ini anak langsung terima ini botol, dia bilang, terima kasih dok. Dia langsung lari saudaraku menuju ke ibunya yang lagi sakit parah malam itu. Begitu dia tutup saudaraku, dia masuk, dia tidur-tidur, dia ingat, tadi tuh saya kasih botol apa ya? Dia bangun saudara. Dia bangun dan dia lihat ternyata saudara, yang dia kasih botol itu adalah botol racun obat tikus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang dia tidak tanya alamat ini anak tinggal di mana. Anak ini sudah lari, dia pergi buka pintu lihat sudah tidak ada lagi saudaraku. Tapi ini anak sudah bawa saudaraku botol obat yang namanya racun tikus itu. Ya. Nah dia pusing sekarang, dia mau cari cara bagaimana, semua terbatas. Tapi tiba-tiba dia ingat pesan si penginjil itu. Kalau kamu dalam keadaan yang darurat, bilang sama Tuhan, ya Tuhan tolong saya, ya saya dalam keadaan yang terbatas, engkau Allah yang baik ya saudara. Jadi dia ingat itu kata, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena sekali lagi ini anak sudah pergi, dia tidak tahu namanya, rumah tempat tinggalnya, dia tidak tahu. Saudara, singkat cerita dia langsung bilang, Tuhan kalau memang engkau ada, ya, saya minta tolong, ya, saya minta tolong. Kalau ini pertolongan ini Tuhan berikan, maka saya hari ini juga akan percaya kepada engkau bahwa Tuhan engkau memang ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, singkat cerita dia habis berkata begitu dia tidur kembali. Sudah tapi tidur dalam kegelisahan. Karena dia pikir pasti ibu ini is dead. Minum racun. Saudara. Tapi saudaraku beberapa menit kemudian, anak itu lari datang dan kemudian mengedor pintu lagi. Pak dokter, tolong. Wih dia sugemetar. Dokter sugemetar. Dokter pikir ini datang berita duka. Bahwa dokter kasih salah obat dan mama saya meninggal ini malam. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dokter mau buka pintu. Takut. Tidak buka pintu, ini anak semakin keras dobrak. Saudaraku. Dokter akhirnya buka. Kenapa? Minta maaf. Dokter baru minta maaf. Ini anak bilang, dokter aku juga minta maaf. Kenapa lu minta maaf? Ya. Tadi dokter kasih itu obat. Saya buru-buru lari. Akhirnya di tengah jalan saya jatuh dan botol pica buang. Saudara, dokter langsung bilang, Tuhan, terima kasih karena pengertianmu tidak terbatas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak terduga. Dokter bilang, terima kasih Tuhan, hari ini aku percaya engkau. Lalu dokter itu berkata kepada, nah, kau bawa tadi itu racun tikus. Itu bukan obat yang sebenarnya. Dan puji Tuhan, racun tikus itu jatuh dan pecah. Ini nak, obat yang sesungguhnya. Bawa baik-baik ya. Pergi dan kasih minum mamamu. Dia pasti sembuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan tidak bisa dinalar dengan pikiran kita. Terkadang kita hanya berpikir segini. Tapi Tuhan berpikir melampaui dari apa yang kita pikirkan. Tapi kapan itu saudara tahu? Waktu saudara dengar kebenaran firman Allah. Waktu saudara dengar firman, saudara akan tahu bahwa Tuhan tidak terbatas. Dia melampaui daripada pikiran dan pengetahuan saudara dan saya. Ada amin?
Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lihat ini dua ayat ya. Kitab Roma pasal 11 ayat 33 dan 34. Mari kita baca ini ayat. Roma 11 ayat 33 dan 34. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1, 2, 3. Oh, alangkah kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, tambah dengar firman, tambah tahu Tuhan pun kekuatan lebih dari kotong. Ya. Saudara yang terkasih, bertemu pikirannya sepong, Tuhan jauh. Ya saudara, makanya betapa pentingnya anak-anak Tuhan. Ya, waktu kita dalam keadaan yang sudah tidak terbatas, Tuhan masih yang tak terbatas dalam hidup kita. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pun pikir hanya mungkin sampai di hari besok, hari lusa, tahun depan. Tuhan tidak. Seluruh hidup saudara dan saya Tuhan sudah pikirkan. Ya. Karena itu ingat, jadilah kuat di dalam kebenaran Tuhan. Semakin saudara hidup dalam kebenaran, saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Karena pengertiannya tak terbatas. Minggu yang lalu saya sampaikan kepada jemaat Tuhan ya di tempat saya layani di Fatukoa sana. Saudara, ini juga cerita. Ada seorang bapak tiap hari suruh anaknya baca Alkitab. Dia juga baca Alkitab, saudara. Tapi satu hari anaknya sudah bosan dan anaknya datang kepada bapaknya dan berkata, "Bapak, kita sudah baca kejadian sampai wahyu, bete hitung-hitung, ini su tahun yang kelima, su 5 kali kita bolak-balik. Tapi bapak, kita pun motor dari dulu kalah hanya revo saja. Saya lihat dong di sebelah tidak baca Alkitab bapak. Tapi dong su revo habis, dong su naik mio, dong su pindah lagi motor fiction, dong su pindah lagi CBR, dong pindah motor su berapa kali. Kita main revo terus. Bapak besu bosan, besu mau baca Alkitab lagi." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bapak, ya, beta berhenti su baca Alkitab, ya. Kita pun kulkas dari dulu kalah hanya ini yang sarp yang satu pintu ini, yang semua dia pun laci-laci karat semua, pintu justru mau telepas. Tetangga dong sebelah, dong tidak pernah baca Alkitab bapak. Tapi dong pun kulkas su ampa pintu bapak. Tahu dong beli di mana itu? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Ini anak protes dengan papanya. Yang katanya tiap hari harus baca Alkitab, suruh baca Alkitab. Tapi dalam hidup mereka tidak ada pertambahan apapun secara jasmani. Lalu bapaknya bilang begini, "Nah, memang waktu kita baca Alkitab tidak ada yang tambah. Tapi ada banyak yang kurang dari hidup kita. Ada banyak yang kurang dari hidup kita. Makanya bapak beta stop, bisa mau kurang lagi." Ya, saudara. Dia bilang, "Tapi lu belum dengar, nah, apa saja yang kurang?" Semenjak kita baca Alkitab, nah, lu dengar baik-baik. Bapak dulu tiap hari mustarek rokok, tapi setiap bapak baca Alkitab ada kekuatan untuk tidak lagi isap rokok. Kurang, saudara yang kasih dalam Tuhan. Lu tahu dulu bapak, ya, bapak ini suka main judi, ya, sedikit-sedikit isi KP, sedikit-sedikit isi KP. Tapi setelah kotong baca Alkitab, bapak susonde gairah isi KP, itu sudah mulai berkurang dari bapak pu hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang tidak ada yang tambah, tapi bapak melihat 5 tahun kita baca Alkitab, ada saja yang kurang, ada saja yang kurang. Bapak tuh bilang, "Lu tahu lu pu mama toh, dia pu mulut badodol." Ya. Tapi sejak kita membaca Alkitab 5 tahun ini, mam tua su mulai tahan diri. Itu. Saudara, jadi tidak ada yang sia-sia, karena firman Allah itu mengandung kekuatan. Mungkin tidak ada yang tambah dalam hidup saudara, tapi ada banyak hal yang kurang dari hidup saudara, yang jelek, yang tidak baik, itu karena kekuatan firman Allah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kita kuat karena ada firman. Ya.
Saudara mungkin dulu gampang sekali tawaran dosa datang saudara terima, tapi waktu saudara dengar firman terus menerus, saudara tahu Allah kekal, Allah maha kuasa, Allah melebihi pengertian kita. Waduh, Anda akan tambah hari tambah mengerti kebenaran dan tambah melakukan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya selalu bilang di mana-mana di gereja sidang jemaat Allah, ya. Saya tidak yakin semua jemaat di GSJ ASU bertobat sungguh-sungguh. Saya tidak yakin. Saudara, ada banyak yang masih kumat berat. Ya. Saudara, makanya saya mau sampaikan ini malam, kita semua sekali lagi tidak ada yang bisa bertahan di ini dunia. Tiap hari tawaran setan datang, tiap hari godaan datang. Saudara, tiap hari ada begitu banyak hal yang bisa melemahkan kita. Tapi dengarkan baik-baik, firman memberikan jaminan kekuatan buat saudara dan saya. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, menyalalah api baca Alkitab. Ya, menyala api dengar firman. Ya. Yang tidak suka dengar firman, yang tidak suka baca Alkitab itu sudah dekat dengan keruntuhan. Dengar baik-baik. Sudah dekat itu. Hanya tinggal anggap saya itu bom waktu. Lain sedikit meledak. Ya. Karena tidak ada orang bisa kuat di dunia tanpa kebenaran, saudara. Kebenaran itu jaminan kita untuk memiliki kekuatan. Kedua, bagaimana kita bisa memiliki yang namanya be strong, menjadi kuat. Yang kedua, mari kita lihat Yesaya 40 ayat 29, 30 dan 31. 3 ayat ini ya, perhatikan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia, D-nya huruf besar itu bukan karena di awal, tetapi D yang huruf besar itu memberitahu kepada kita bahwa Tuhan, hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada kita kekuatan. Ayat 30, 1, 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna, jatuh tersandung. 31, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalimat dikatakan dia itu Tuhan. Lalu kemudian di 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Itu memberitahu kepada kita bahwa kekuatan itu hanya bisa diperoleh, atau be strong itu hanya bisa dimiliki kalau orang terus ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Ya. Saya ingatkan yang pemalas gereja dong, rajinlah. Ya, yang malas doa dong, rajinlah. Sebab kalau kamu tidak rajin doa, tidak rajin saudaraku ibadat, Anda tidak punya kekuatan apa-apa. Uang, uang tidak bisa kasih kekuatan. Apa kekuatan diri sendiri? Tidak bisa. Mari saya tunjukkan ayat-ayat ini. Yesaya pasal 31 lebih dulu. Yesaya pasal 31 mulai ayat yang pertama. Mari kita baca ya. Yesaya pasal 31 ayat yang pertama lebih dulu. Kita mau bersahutan ayat ini sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Ya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ayat 2. Sebab orang Mesir adalah manusia. Dengar, orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Itu. Kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Ayat 4.
Saudara, kenapa mesti cari di Mesir? Kenapa mesti cari di, saudaraku, tanpa lain kuda-kuda Mesir, mengandalkan kekuatan Mesir? Tuhan bilang sama bangsa Israel, dengar baik-baik, Tuhan itu seperti seekor singa yang mengeram, yang mempertahankan mangsanya. Dia tidak terkejut dengan teriakan apapun. Itu Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi banyak orang kan suka meremehkan Tuhan, lalu mengandalkan dunia punya lebih hebat. Tadi malam saya masih bilang di jemaat Bolok, ya saudara, mau pegang siapa di ini dunia? Saya tanya, bintang di ini dunia ini paling tinggi bintang berapa? 5, itu panglima. Top 4. Tuhan punya bintang berapa? Lu keluar kau lihat, hitung sudah. Ya, sudah. Tapi kadang-kadang yang bintang 4 itu kita bilang, saya pu om bintang 4. Hai kau pu om baru bintang 4. Saya pun Tuhan bintang banyak. Ya. Saya pun tante bintang film. Hai kau pun tantenya bintang film. Saya pun Tuhan bintang di langit di seluruh dunia. Ya. Yang bintang sementara ini orang terlalu bangga. Sementara Tuhan yang bintang segala-galanya, dong son bangga. Apalagi yang cuman garis strap dong. Yang bintang saya bisa ke skala naik garis strap. Tapi ada banyak orang, hai saya pun kakak letnan. Hai letnan. Saudara terkasih, ingatlah, tidak ada sesuatu di dunia ini yang bisa Anda andalkan. Makanya hadirat Tuhan itu penting. Saudara, andalkan apa di ini dunia ini? Saudara terkasih dalam Tuhan, kamu tidak bangga dengan Tuhanmu, tidak bangga dengan Allahmu yang begitu hebat, yang luar biasa. Saudara terkasih, jadi jangan pernah ragu dengan Tuhan. Semakin kamu ragu, kekuatanmu semakin lemah. Tapi semakin kamu yakin di hadirat Tuhan ada the power of God, ada kekuatan Allah, maka saudara akan tambah be strong, tambah hari, tambah kuat di dalam Tuhan. Bukan karena sesuatu yang ada di dunia, tapi karena Allah yang bekerja di dalam hidup kita sekalian. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saya kemarin dengan istri lewat jalan El Tari, lalu kemudian ada bemo di depan kami. Di bemo itu saudaraku ditulis, jangan jadikan beta seperti Hansaplast yang ketika lu sakit lu butuh beta, tapi setelah lu sembuh lu buang beta. Ya saudara, waktu saya baca itu kalimat tiba-tiba saya ingat Tuhan. Kadang banyak orang Kristen jadikan Tuhan itu seperti Hansaplast. Kalau sakit ini hari, dia teriak Tuhan Allah terus non-stop. Ya. Itu biar berlutut, tikam lutut, dia terus ada di dalam hadirat Allah. Kenapa? Karena sakit, butuh Hansaplast. Saudara, tapi coba nanti sembuh, dia bikin Tuhan juga Hansaplast, dia angka buang. Saudara, karena sembuh. Karena dia sudah anggap Tuhan sudah tidak penting lah itu. Jadikan Tuhan seperti Hansaplast. Saudaraku, ingat anak-anak Tuhan, jangan jadikan Tuhan seperti Hansaplast. Tuhan itu segalanya dalam hidup saudara dan saya. Dia segalanya, dia yang utama, dia yang pertama, dan dialah yang utama dan pokoknya the best dalam hidup kita semua. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, maka hiduplah dalam hadirat Allah. Kalau saudara rasa bahwa Tuhan itu segalanya dalam hidupmu, ya. Kalau saudara memang rasa Tuhan hanya Hansaplast, ya sudah. Saudara kapan suka mau datang cari Tuhan, saudara datang cari Tuhan. Ya, sama kayak bangsa Israel. Kapan mau butuh Tuhan baru cari Tuhan. Kalau sana dong pi Mesir, kalau sana dong pi cari kuda-kuda. Lihat lagi Yeremia pasal 17. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat terkenal buat kita. Pasal 17 ayat 5 nih. Ya, kitab Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima. Mari kita baca ini ayat saudara yang terkasih. Yeremia 17 ayat 5. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri
dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara terkasih dalam Tuhan, mengandalkan manusia itu hanya bikin potong puas hati jauh dari Tuhan Allah. Kalau potong puas hati jauh dari Tuhan Allah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kotong anggap bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan lain. Padahal setiap kali kita ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan berikan kekuatan baru buat saudara dan saya. Kekuatan itu tidak akan pernah bisa, saudaraku, dilenyapkan oleh apapun. Kekuatan itu bertahan seperti sayap, seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia tidak pernah menjadi lesu, dia tidak pernah menjadi lelah. Itulah orang-orang yang menantikan Tuhan, itulah orang-orang yang ada di dalam hadirat Allah. Karena itu pesan malam hari ini, kalau saudara mau menjadi jemaat Tuhan yang be strong, yang memiliki kekuatan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, maka tidak ada pilihan lain. Duduklah di dalam hadirat Tuhan. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Jangan pernah menjauh daripada Dia. Mendekatlah kepada Dia. Saudaraku, duduklah di dalam hadirat-Nya, dalam naungan-Nya yang maha tinggi. Nikmati kasih dan setianya. Maka kekuatan Allah di hari lepas hari akan semakin bertambah terus, sampai engkau akan naik terbang seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anak muda semua, Anda tidak kuat. Saya ulang lagi, tawaran dunia hari ini terlalu banyak. Ya. Jumat lalu saya sampaikan kepada anak-anak di SMA Negeri 3 Kupang. Saya bilang, dengar baik-baik, jangan ada yang bunting sebelum lulus. Jangan ada. Tapi kamu tidak bisa bertahan kalau kamu tidak di dalam Tuhan. Kalau kamu tidak dalam Tuhan, kamu akan bunting. Saya tidak kutuk, tapi saya kasih tahu, akan. Karena orang tidak bisa kuat tanpa ada di dalam hadirat Allah. Godaan terlalu banyak. Saudara, yang bisa orang hanya kuat itu kalau ada di dalam hadirat Tuhan. Tadi kami sedikit terlambat, saudara, karena saya keras untuk soal ibadah. Saya dalam rumah itu tidak ada main gila. Saya nama ibadat. Sampai dosa semang kali bosan ibadat. Saya bilang terlambat, Imam tuh bilang, ini kita pilih, aduh ini kita pilih. Penghot balai baru masuk dari belakang, orang semua menyanyi kiri kanan. Imam tuh emosi, tapi dia bilang tidak, ini satu mesti cari dia. Temukan ini yang terhilang dulu baru ketemu sejalan. Kalau dia sudah napas dia ini, bisa sesak napas nah. Karena ibadah itu penting. Sepana yang nomor 3 ini kan hobi, nomor 2 ini kan hobi sepak bola. Jadi tiap sore itu dia mesti hilang itu di bola. Saudara terkasih, tapi saya ingat ini ibadah. Lu jangan pura-pura tuli kalau ini hari ada ibadah. Karena kekuatan kita tidak bisa dilain. Saya keras bukan karena yang lain. Saya tahu mereka semua lemah dan terbatas. Orang tua terbatas, pantau karmana. Tapi kalau ada di dalam hadirat Allah, bertemu Tuhan, Tuhan yang akan mengiring hidupmu, Tuhan yang akan beri kekuatan dalam menghadapi segala sesuatu, supaya kamu jadi baik kan, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, itu penting buat anak-anak Tuhan semua, kita semua. Ya. Mama-mama perlu takut kalau laki jarang datang gereja, perlu takut. Kenapa? Laki-laki begini ini bahaya. Di mana-mana Anda kalau tidak kontrol, waduh, buaya darat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh. Karena siapa yang bisa beri kekuatan kepada kita? Manusia ini sekarang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, diserang dari berbagai lini. Makanya anak-anak Tuhan kita hanya bisa kuat kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan. Efesus 6 ayat 10. Mari lihat ayat ini. Efesus pasal 6 ayat 10. Ya, 1, 2, 3. Belum semua dapat. Efesus 6 ayat 10. 1, 2, 3.
Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam apa? Kekuatan kuasanya. Saudara, saya pernah bicara soal doa, ya. Berdoa itu bukan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, harus mendapatkan mujizat. Mujizat terbesar itu ketika saudara mendapatkan kekuatan, bukan mendapatkan sesuatu yang kelihatan, bukan. Tapi kekuatan itu mujizat terbesar. Saya berikan contoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat Lukas. Waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia tidak dapat mujizat, saudara. Tapi dia mendapatkan kekuatan. Lukas pasal 22, ayat 42 dan 43. Lukas pasal 22 ayat 42 dan 43. Lihat ini ayat ya. Lukas 22 ayat 42 dan 43. Sama-sama. 1, 2, 3. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi saudara, salib tidak dihalaukan, atau Tuhan tidak langsung, Bapa di sorga langsung membuat itu salib berubah menjadi gabus. Itu duri di kepala langsung bikin noe. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, paku yang ditancapkan langsung bengkok semua. Tidak ada. Mujizat itu tidak terjadi. Yesus harus pikul salib melewati jalan Via Dolorosa, dipukul, dicambuk, saudaraku, ditikam lambungnya. Dia harus mengalami penderitaan, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada dia waktu dia ada dalam hadirat Allah. Amin. Saudara, mungkin waktu kamu rajin gereja, saya ulang, kamu tidak melihat berkat-berkat jasmani itu menjadi nyata. Doa-doamu mungkin yang kamu inginkan tidak tercapai. Tapi dengar baik-baik, itu bukan berarti Tuhan tidak melakukan sesuatu. Karena dalam setiap ibadah mengandung janji dan kekuatan Allah, itu pasti dinyatakan dalam hidup kita semua. Amin. Ya. Sudah lihat ini lagi. Paulus itu doa bukan main gila, sungguh-sungguh sampai doa 3 kali. Tapi waktu dia doa 3 kali lalu kemudian duri dalam daging pergi, tidak. Lihat 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Dalam terjemahan lain mengatakan kekuatanku strong. Dia jadi kuat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, durinya tidak pergi, sakitnya tidak sembuh, tapi kekuatan diberikan kepada dia. Ibadah itu selalu memberikan kekuatan buat kita sekalian. Jadi saya ulang, kalau saudara mau menjadi bistro, belajarlah untuk terus ada di dalam hadirat Allah. Semakin kamu di hadirat Tuhan, kekuatanmu menjadi sangat luar biasa. Ya, saudaraku, semakin ada di hadirat Tuhan kita punya kekuatan. Semakin dengar firman kita akan punya kekuatan yang luar biasa. Nah, kiranya kebenaran ini memberkati kita semua yang hadir pada malam hari ini, sehingga jadilah orang-orang yang kuat di tengah-tengah zaman ini. Ya saudara, jadilah kuat di tengah-tengah zaman. Kuncinya sederhana, yang penting adalah dengar firman, terus diingatkan oleh kebenaran, dan terus ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau semua kita mengingat dan melakukan ini semua dalam hidup kita, dalam situasi apapun, kekuatan Tuhan pasti nyata dalam hidup kita semua. Ada amin. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Sekali lagi tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan be strong. Sekali lagi be strong. Bilang samping kiri kanan, jadi kuat. Ya. 2 hal, sekali lagi sama-sama bilang, terus dengar firman. 1, 2, 3. Yang kedua, sama-sama terus ada dalam hadirat Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya. Tapi banyak orang Kristen sekarang tidak. Lebih baik di kemah-kemah orang fasik. Di sana kita ngobrol yang tidak jelas-jelas, ngerumpi dan lain sebagainya, daripada duduk di rumah Tuhan. Ya. Dengar firman, menyanyi lagu rohani. Jangan.
kita mesti jadi anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemain musik, mari maju ke depan, singers WL. Jangan lupa besok kita akan melanjutkan bagian yang kedua. Berani. Amin.